Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 532. Melanjutkan cerita sebelumnya. Pada saat ini, 134 pria kuat istana Wuliangyu yang terluka parah memandang wakil pemimpin istana di sebelah mereka dan menjadi pemandangan hidup daripada mati. Mereka gemetar ketakutan, memandang Tan Yun yang berjalan selangkah demi selangkah dan memohon. Tuan Tan, perintah untuk membunuh jutaan murid Huang Fu Shengzong diperintahkan oleh Dongguo Kunlun. Tuan Tan, Dongguo Kunlun mesum. Kami semua sangat takut padanya. Dia adalah wakil pemimpin istana kami. Kami tidak berani membantah perintahnya. Ya, Master Sekte Tan. Terimalah kami ingin mengakui Anda sebagai tuan kami. Di hadapan permohonan, Tan Yun, yang berjalan menuju kerumunan dengan pedang panjang di tangannya, acuh tak acuh. Dia samar-samar terlihat di mata bintangnya, air mata berkedip-kedip, dan berkata dengan acuh tak acuh. Apakah kamu dipaksa atau tidak? Pertama-tama, kamu melanggar Huang Fu Shengzong dan membantai murid-murid kami demi istana Liu Tianxuan. Ini adalah fakta yang tidak dapat diubah. Tan Yun datang ke kerumunan dan segera menunjukkan mata ilahi Hong Meng, mengendalikan kerumunan dan berkata, satu persatu, di mana anggota keluargamu? Dan di mana keturunan wakil pemimpin istanamu? Setelah memberitahu Tan Yun di mana keluarganya dan keluarga Dongguo Kunlun berada, Tan Yun membebaskan kendali mata ilahi Hong Meng dan kembali menatap Tuoba Yingying. Kata-kata berikutnya membuat semua orang benar-benar marah. Tan Yun berkata dengan dingin, Yingying, apakah kamu ingat lokasi 135 keluarga ini? Laporkan kembali ke Tuan, ingat. Tuoba Yingying berkata dengan hormat. Sangat bagus. Tan Yun berkata dengan dingin, selanjutnya, Anda akan menghapus semua anggota tubuh mereka, dan kemudian menahan mereka untuk sementara. Setelah kami menenangkan musuh yang datang, kami akan menghancurkan semua keluarga di belakang musuh istana Wuliangyu. Aku, Tan Yun, ingin semua keturunan istana Wuliangyu mengubur jutaan muridku. Tuoba Yingying berkata dengan hormat, bawahan mengerti. Tan Yun, pada saat ini, Shen Subing, yang terluka parah dan dalam bahaya, menggelengkan kepalanya dengan keras dan berkata dengan lemah, tidak, jangan bunuh orang-orang yang tidak bersalah di keluarga mereka. Mendengar pidato itu, orang-orang kuat di istana Wuliangyu dengan cepat berteriak minta ampun dan berkata, Tuan Tan, istri Anda benar. Bunuh kami. Jangan bunuh keluarga kami. Tan Yun menutup telinga untuk itu, dan tiba-tiba menghilang. Dia muncul di sebelah Shen Subing. Dia membungkuk dan dengan lembut mengambil Shen Subing. Dia berjalan dengan lembut menuju menara suci yang indah tidak jauh, meninggalkan semua orang di belakang. Kemudian, suara lembut Tan Yun terdengar, Subing, saya ingin semua manusia di benua ini tahu bahwa siapapun yang melanggar Huang Fu Shengzong saya akan dibunuh. Saya ingin seluruh benua, baik manusia atau hewan, tahu bahwa konsekuensi dari membantai Huang Fu Shengzong kami adalah seluruh keluarga akan dibunuh. Saya tahu bahwa ada banyak orang yang tidak bersalah dalam keluarga di belakang istana Wuliangyu, tetapi saya masih ingin melakukannya. Kalau tidak, dengan kecepatan kita, itu akan melambung ke negeri dongeng paling lama 10 tahun. Sebelum kita melambung, saya tidak hanya akan menyatukan hukuman surga, tetapi juga menekan mereka yang ingin memberontak, dan mengembalikan benua hukuman surga, tempat yang damai dan makmur. Pada saat ini, kecuali Shen Subing di depan Tan Yun, tidak ada yang melihat bahwa ketika Tan Yun berbicara, setiap tetes air mata jatuh dari hatinya karena pembantaian jutaan murid. Tan Yun memeluk Shen Subing dan terus berjalan menuju menara suci Linglong. Air mata jatuh di wajah Shen Subing, memercik satu demi satu. Shen Subing tahu bahwa Tan Yun memilih untuk menjadi kejam sekali untuk berhenti dibantai oleh orang-orang di masa depan. Dia juga ingin menakuti semua orang. Shen Subing mengulurkan tangan gioknya dengan gemetar, menyeka air mata Tan Yun, dan berkata dengan lemah,
saya mengerti segalanya. Ketika Tan Yun membawa Sen Subing ke menara suci lantai 12, hinaan dari Yang Kuat datang dari belakang. Dan Tuoba Yingying sedingin es. Memegang pedang, dia menghancurkan semua orang dan mematahkan lidahnya, hanya menyisakan matanya. Tuoba Yingying melirik kerumunan dan berkata dengan dingin, "Aku akan membiarkanmu menyaksikan proses penghancuran seluruh keluargamu. Untuk menghibur jiwa jutaan muridku. Sulit bagimu untuk mati selama periode ini." Setelah itu, Tuoba Yingying memenjarakan kolam roh mereka. Kemudian, dalam sekejap cincin langit dan bumi, menara suci ruang waktu yang lebih rendah keluar dari udara tipis di depannya. Dengan lambaian tangan kanannya, sangkar roh membungkus orang-orang dan mengirim mereka ke menara suci. Kemudian menara suci ditutup, berubah menjadi sinar cahaya dan dibor ke telinga Tuoba Yingying. Tidak lama kemudian, Tan Yun terbang keluar dari lantai 12 menara suci yang indah, muncul di depan dan di belakang para wanita, dan membiarkan 7 raja dari menara suci yang indah terbang keluar. Tan Yun membiarkan semua putri kecuali Tuoba Yingying, Raja Beruang, masuk dan pulih dari luka mereka. Saat ini, hanya ada Tuoba Yingying dan Tan Yun di luar menara. "Tuan, meteorit waktu dan ruang semuanya ada di dalam." Tuoba Yingying berkata dan menyerahkan cincin alam semesta kepada Tan Yun. Setelah Tan Yun menerima cincin Qiankun, dia berkata, "Yingying, kamu segera membuka batu besar, dan aku akan mengatur ulang pintu alam rahasia." Bawahan patuh. Tuoba Yingying menembak ke langit setelah menerima pesanan. Tan Yun menahan sakit hatinya, dan dengan cepat membuka makam besar di gunung dengan pedang. Segera, tanpa gerakan apapun, mayat jutaan murid naik ke langit dan terbang ke makam. Kemudian, setelah Tan Yun membiarkan murid-muridnya tenang, dia mendirikan sebuah batu nisan. Setelah 3 busur ke batu nisan, Tan Yun mengulurkan tangan dan menyentuh batu nisan, terdiam untuk waktu yang lama. Setelah Tan Yun menghela nafas panjang, dia mulai mengatur 2 formasi teleportasi yang dihancurkan oleh Dan Taeyu dan mengarah ke alam rahasia Murong dan alam rahasia abadi. Pada saat ini, Tuoba Yingying, dengan sepasang tangan giok memegang batu besar, terbang dan jatuh di bawah pintu keluar wilayah rahasia. Suara itu berkata, "Tuan, batunya sudah siap." Setelah Tan Yun mengambil 1 langkah, dia muncul di depan Tuoba Yingying dan berkata, "Keluarkan semua pedang terbang yang suci dan abadi." Setelah menerima pesanan, Tuoba Yingying mengorbankan 10.000 pedang terbang dari barang rampasan. Hari ini, jiwa Tan Yun lebih kuat dari alam bulu biasa. Ketika dia memikirkannya, 10.000 pedang terbang bersama dan mulai mengukir 12 naga di sekitar susunan larangan pertahanan tripod di atas batu. Hanya 3 jam kemudian, Tan Yun mengatur ulang pintu alam rahasia. Arai terlarang defensif ini adalah keterampilan terkuat yang bisa diatur Tan Yun tanpa Yuan abadi sebelum dia muncul dan melonjak. Tan Yun tahu bahwa jika Sangguan tidak memberikan Donggua Kunlun 6 jimat istana abadi, jika tidak, gerbang alam rahasia tidak akan bisa dihancurkan. Pada saat ini, Tan Yun memandang Tuoba Yingying dengan cemberut, berapa banyak musuh yang ada di luar wilayah rahasia Huangfu sekarang. Tuoba Yingying membungkuk dan berkata, "Kembalilah ke Tuan, ada total 211 orang di luar area rahasia Huangfu, dan bawahan mendengar dari penghinaan mereka ketika mereka menghina sekte saya, pemimpin istana Wuliang Yu ada di sana. Apakah ada tanda bahwa gerbang rahasia tempat rahasia Huangfu telah rusak?" pikir Tan Yun. "Tidak," kata Tuoba Yingying jujur. Ketika Tan Yun menghela nafas lega, Sen Subing dan para wanita terbang keluar dari menara suci yang indah, dan roh mereka terbang dalam kehampaan. Mata indah Sen Subing mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya. Melihat Tan Yun, dia berkata, "Tan Yun, haruskah kita pergi ke tempat rahasia Murong untuk membunuh musuh terlebih dahulu, atau tempat rahasia abadi?" Tan Yun berpikir sedikit, pergi ke tempat rahasia abadi dulu. Kemudian Tan Yun menyingkirkan menara suci Linglong dan memasuki barisan transmisi yang menuju ke tempat rahasia abadi bersama para wanita dan Raja Beruang Tianluo. Karena tempat rahasia peri dekat dengan tempat rahasia abadi, Tan Yun dapat mencapai tempat rahasia abadi dalam waktu setengah jam. Setengah jam kemudian, tanah rahasia abadi.
Di antara gunung-gunung yang menjulang tinggi di sisi barat gerbang dalam, ada lapangan suci yang disebut Medan Suci Ruang Waktu Abadi. Di tengah bidang suci ruang waktu abadi, ada aula ruang waktu. Pada saat ini, di aula ruang waktu, dan Tan Yun, gadis-gadis dan Raja Beruang Tianluo keluar dari udara. Bas! Tan Yun segera melepaskan kesadaran spiritualnya, seperti gelombang tak terlihat, bergegas ke pintu alam rahasia abadi. Dia merasa lega ketika menemukan bahwa pintu alam rahasia masih utuh di tengah suara benturan. Kemudian, kesadaran spiritual Tan Yun menyelimuti alam rahasia abadi puluhan ribu mil, dan menemukan lebih dari 20 juta murid di pegunungan, hutan, dan sungai, pucat dan gemetar ketakutan. Tan Yun mengetahui bahwa Long Aotian berada di bawah pintu dunia rahasia, dan meraung di gerbang pintu rahasia. Anjing-anjing tua dari istana Wuliangyu, jika Anda memiliki benih, menerobos pintu rahasia dan masuk dan bunuh kepala ini. Kalau tidak bisa dipatahkan, kalian semua adalah cucuku, hahaha. Setelah Long Aotian menghina, dia dengan tegas berkata, kamu dengarkan kepala ini. Tan Yun, penguasa sekte suciku, pasti akan datang dan menghancurkanmu. Di belakang Long Aotian, lebih dari 2000 pejabat tingkat tinggi juga berteriak dan mengutuk. Setelah Tan Yun mendengar ini, dia melambaikan tangan kanannya, dan tiba-tiba ada riak di kehampaan di pintu alam rahasia, dan penghalang kedap suara diatur. Hah? Di bawah pintu alam rahasia, Long Aotian yang memarahi dengan keras terkejut, siapa yang mengatur penghalang kedap suara? Itu bukan kita, semua eksekutif senior menjawab. Sama seperti Long Aotian dan para pemimpin tingkat tinggi yang bingung, tiba-tiba, sebuah suara yang familiar bergema di seluruh dunia rahasia dan masuk ke telinga semua orang. Jangan panik, para senior dan murid dari alam rahasia abadi, penguasa ini ada di sini. Tan Yun berkata, Tuan Sekte ini ada di sini. Seolah penuh dengan kekuatan sihir yang tak ada habisnya, itu menghilangkan kepanikan di hati para murid yang bersembunyi di alam rahasia dan merapikan pikiran mereka yang berantakan. Kalimat, Tuan Sekte ini ada di sini, membuat Long Aotian dan bahkan lebih dari 2000 eksekutif senior senang dengan murid-muridnya. Bagus, Tuan ada di sini. Master Sekte telah datang ke alam rahasia abadi kita. Kemudian, murid yang bersembunyi di danau terbang ke darat dan berlutut menghadap ke langit. Para murid yang bersembunyi di pepohonan dan di berbagai tempat berlutut dan bersujud dengan penuh semangat. Suara air pasang menelan tempat rahasia abadi. Murid itu melihat tuannya. Murid itu melihat patriark. Setelah beberapa lama, Tan Yun tidak diragukan lagi terdengar lagi, jangan takut, jangan panik, bahkan tidak perlu bersembunyi, semuanya patriark ada di sini. Kamu bisa berlatih dengan tenang, lakukan apapun yang perlu kamu lakukan. Adapun musuh di luar alam rahasia, Master Sekte ini semua akan ditangkap hidup-hidup. Setelah kata-kata Tan Yun, suara memekakkan telinga lebih dari 20 juta murid diaduk di wilayah rahasia abadi untuk waktu yang lama, murid patuh. Ketika suara itu jatuh, Tan Yun, gadis-gadis dan Raja Beruang Tianluo keluar dari udara tipis dari bawah pintu keluar gerbang alam rahasia. Long Aotian dan lebih dari 2000 orang tingkat tinggi, menghadap Tan Yun dan para gadis, berlutut dan berteriak, bawahan telah melihat Master Sekte, wakil Master Sekte, dan istri Master Sekte. Ya, Tan Yun melambaikan tangannya dan berkata, tidak ada hadiah. Terima kasih Tuan. Semua pejabat tinggi berdiri dengan hormat. Tan Yun berkata, kamu akan melakukan tugasmu, dan orang di luar menyerahkannya kepada Sekte Master. Bawahan ikuti perintahmu, tolong lebih memperhatikan keselamatanmu. Setelah pemimpin tingkat tinggi pergi, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan penghalang kedap suara yang menutupi pintu rahasia menghilang. Tiba-tiba, serangkaian suara yang tak terbantahkan datang ke alam rahasia dari luar pintu alam rahasia. Dengarkan tingkat senior Huang Fu Seng Song di dalam. Orang tua ini hanya berkata sekali. Siapapun yang membuka pintu alam rahasia dan membiarkan kita masuk, orang tua ini tidak akan membunuh siapapun. Jika Anda keras kepala dan tidak ada yang membuka pintu alam rahasia, ketika kami menerobos pintu alam rahasia, biarkan alam rahasia abadi mengalir ke sungai darah dan memelihara ayam dan anjing.
Mendengar pidato itu, mata Tan Yun mengungkapkan niatnya untuk membunuh. Dia melepaskan pengetahuan spiritualnya dan menyembur keluar dari pintu alam rahasia, menyelimuti puncak agung ribuan mil di luar rahasia abadi, dan menemukan bahwa gunung-gunung di luar pintu alam rahasia berdiri di langit. 198 orang alam eklosion kuat. Mereka semua adalah wanita tua dan orang tua di atas 60 tahun. Di antara mereka, ada 3 orang di tingkat 9 eklosion, 28 di tingkat 8 eklosion, dan sisanya adalah yang kuat dari 4 hingga 7 lapisan di alam eklosion. Tan Yun mendengung dingin, dan kemudian mengirim pesan kepada para wanita dan raja beruang, semua ditinggalkan dan dibiarkan hidup. Suara Tan Yun jatuh. Pada saat ini, sebuah suara tua datang dari pintu tempat rahasia. Saya hitung sampai 3. Jika pintu tempat rahasia belum dibuka, kalian akan menanggung akibatnya. Pada saat ini, di luar gerbang alam rahasia, 9 lelaki tua dari alam eklosion yang berdiri di udara menunjukkan kebencian yang mendalam di matanya yang berlumpur dan berkata dengan suara yang dalam, 1. Setelah mengatakan itu, melihat bahwa pintu tempat rahasia tidak dibuka, wajah lelaki tua itu jelek dan suaranya agak tinggi dan dingin, 2. Setelah itu, pintu alam rahasia masih belum terbuka. Dia terbakar amarah. Ketika dia hendak berteriak, 3, tiba-tiba dia tersenyum. Dan orang-orang kuat di belakangnya tidak bisa menahan senyum. Ledakan. Tapi itu adalah pintu rahasia yang dia dan yang lainnya tidak bisa hancurkan untuk waktu yang lama, disertai dengan raungan, perlahan terbuka. Hahaha, ini hampir sama. Setelah tertawa panjang, tetua dari tingkat 9 eklosion tiba-tiba menyeringai, dan dengan tegas berkata kepada yang kuat di belakangnya, bunuh semua orang di alam rahasia abadi. Membunuh. Lelaki tua itu memimpin dalam perjalanan bolak-balik melalui kehampaan berkabut dan terbang menuju pintu alam rahasia. Ayo pergi bersama, bunuh semua semut setelah masuk. Sisa kekuatan besar berteriak bahwa mereka akan pergi dan bergegas ke pintu tempat rahasia, dan wajah mereka tiba-tiba berubah. Di hadapan orang banyak, saya melihat orang tua yang memimpin dalam bergegas ke gerbang alam rahasia. Pada saat dia terbang ke gerbang alam rahasia yang besar, saya melihat seorang pemuda tampan berjubah ungu tiba-tiba terbang keluar dari gerbang alam rahasia dengan rambut menari-nari. Kemudian, pemuda berbaju ungu menjulurkan tangan kirinya dan meraih leher lelaki tua itu, membuat kaki lelaki tua itu menggantung di udara. Orang-orang kuat memandang pemuda berjubah ungu dan berseru kaget, ini Tan Yun. Dia adalah Tan Yun, penguasa sekte Huangfu. Dia hanya tingkat 5 eklosion, dan pemimpin kami Liu adalah tingkat 9 eklosion. Kenapa? Dia akan dengan mudah ditangkap olehnya. Pada saat banyak kekuatan besar panik, Liu Yi, yang dicengkram oleh Tan Yun, bahkan lebih kosong dalam pikirannya. Saya pemimpin ortodoks istana Wu Liangyu. Kenapa aku tidak bisa melawan di depan Tan Yun? Klik, tusuk. Ah, tidak. Tan Yun mencubit Liu Yi di tangan kirinya, memegang tangan kirinya di tangan kanannya, memelintir lengan kirinya dan merobeknya hingga berdarah. Bang! Tan Yun tanpa ekspresi. Setelah melemparkan lengannya yang patah ke dalam kekosongan dengan tangan kanannya, dia menamparkan dada Liu Yi. Tan Yun melemparkan Liu Yi, yang sekarat dengan darah dari mulutnya, ke belakang, dan berkata dengan dingin, Ying Ying, tutup kolam spiritualnya dan kunci dia. Yang lain, biarkan aku menangkap sisa barang lama, semuanya.